Tribuners di tengah gelombang aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada muncul pemberitahuan bahwa anak bungsu Presiden RI Joko Widodo Kaisang Pangarep sudah mengurus sejumlah berkas untuk persyaratan maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024. Kabar tentang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI tersebut kemudian menjadi salah satu materi yang diangkat dalam gelaran aksi unjuk rasa di gedung DPRD Bangkalan Jumat 23 Agustus, yakni sebagai wujud perlawanan terhadap revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, Tribuners, selamat siang. Kabar tentang Kaisang Pangarep, anak bungsu dari Presiden Joko Widodo yang telah mengurus berkas persyaratan pencalonan wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Tengah menjadi salah satu materi yang diangkat dalam aksi unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPRD Kabupaten Bangkalan pada Jumat 23 Agustus 2024 kemarin. Kaisang yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dikabarkan telah mengurus 3 surat sekaligus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 20 Agustus 2024 atau 2 hari sebelum meletusnya aksi unjuk rasa di berbagai daerah. 3 surat keterangan itu terdiri dari keterangan tidak pernah tercatat sebagai terdakwa, keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Pengurusan ketiga surat keterangan itu disampaikan pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ju Yamto, untuk keperluan kontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Tribuner, pada hari dan tanggal yang sama, Selasa 20 Agustus 2024, MK menerbitkan putusan nomor 70 berkaitan dengan ambang batas usia pencalonan gubernur dan calon wakil gubernur yang harus berumur 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Kaisang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah karena usianya masih 29 tahun. Kaisang akan genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang. Dan sehari setelah putusan MK atau pada 21 Agustus 2024, Badan Legislasi atau Balik DPR RI menganulir putusan MK dan merevisi Undang-Undang Pilkada. DPR menggunakan tafsir hukum Mahkamah Agung bernomor 23P garing HUM garing 2024 yang disahkan pada 29 Mei 2024 tentang batas minimum calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung saat pelantikan calon terpilih pada 7 Februari 2025 mendatang. Langkah balik DPRI itu kemudian memancing gejolak hingga terciptanya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangkalan yang menyasar kantor DPRD dan kantor KPU Bangkalan. Korlap aksi Dasuki Rahmat mengungkapkan ada rangkaian rekam jejak yang bisa disebut sebagai persekongkolan jahat untuk mengangkangi konstitusi sebagai upaya meloloskan Kaisang maju di Pilkada Jawa Tengah. Padahal nyata-nyata, lanjut Dasuki, putusan MK telah jelas bahwa usia Kaisang tidak memenuhi syarat alias belum cukup umur. Dalam orasinya, Basuki menegaskan para elit kekuasaan telah melewati batas dan sampai pada batas akhir pihaknya pun akan menunjukkan bahwa rakyat mampu mendongkel kekuasaan dan merebut kembali kedaulatan konstitusi. Meski pada akhirnya pihak DPR RI membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, namun Basuki meminta masyarakat untuk tidak lengah dan terus mengawal putusan MK. Dalam kesempatan aksi unjuk rasa itu, perwakilan massa membacakan 3 tuntutan, yakni meminta pihak DPRD Kabupaten Bangkalan berkirim surat kepada Balik DPR RI tentang penolakan agenda revisi Undang-Undang Pilkada, mendukung putusan MK untuk direalisasikan pada tahun ini, dan terakhir meminta DPRD Bangkalan berkirim surat ke KPU RI melalui KPU Bangkalan agar putusan MK dieksekusi di tahun 2024. Demikian rekan Nadila dari Bangkalan dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fathur Rahman, dan Korlap Aksi Dasuki Rahmat.
Berikut untuk ketayangan. Segera saya laksanakan. Sayangnya saudara-saudara tadi tidak bawa surat, langsung saya tanda tangani, langsung berangkat. Nanti biar saya perintahkan Sekwan bagaimana apa yang disampaikan, nanti saya suruh tik langsung saya kirim. Mungkin dalam 24 jam sudah nyampe di DPR RI sana. Saya sangat setuju dan sangat mendukung keputusan MK. Dan mungkin keputusan MK itu sudah final, tidak akan pernah berubah lagi. Dan saya sangat setuju dan saya merasa senang tidak ada cegal-mencegal di dalam pilkada yang akan datang. Kita mengatakan bahwa posisi kemarin pasca putusan MK kemarin sampai tadi malam dan pada saat itu sama. Artinya bahwa memang posisi itu masih status quo, putusan MK masih berjalan, tetapi kita melihat ada upaya-upaya dan jangan sampai kita lengah. Itu kenapa kita juga melihat media, termasuk di Tribun dan beberapa media nasional, kita menyaksikan, membaca bahwa ternyata Kaisang juga masih mengurus surat pencalonan yang untuk persyaratan pencalonan. Padahal putusan MK kita melihat umur Kaisang tidak memenuhi syarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.